Selamat datang di tutorial Codeinator 2 di coder.web.id, Komunitas Programmer Indonesia. Pada kesempatan pertama ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara menginstal dan menggunakan controller pada Codeinator. Pertama-tama, setelah kita download, kita ekstrak Codeinatornya di folder htdocs Anda. Nah, setelah diekstrak, pastikan semua folder di sana dan buka Codeinator tersebut dengan menggunakan text editor yang Anda sukai. Pertama, kita akan melihat controller welcome. Nah, controller adalah welcome ini merupakan turunan dari kelas controller CI controller. Nah, semua controller itu harus turunan dari kelas CI controller. Controller adalah sebuah kelas yang akan menghandle request dari klien. Kita bisa membuka halaman yang telah kita buat tadi secara default langsung jalan. Jadi tanpa ada konfigurasi apapun langsung jalan. Kita buka aja folder yang telah kita buka tadi, maka kita akan langsung ke main.php. Ini adalah controller utama atau default controller yang ada. Kita bisa menambahkan function tertentu. Seperti saya akan menambahkan function coba. Nah, pada function ini saya akan menuliskan satu buah perintah yang menampilkan sebuah kata-kata. Nah, cara mengaksesnya, kita tinggal mengubah URI dari alamat URL yang akan kita buat. Contohnya, di sini kita sudah punya localhost index localhost Codeinator 213. Nah, kita tambahkan index.php, dikasih /welcome/coba. Jadi welcome adalah nama controller, coba adalah nama function. Nah, begitu seterusnya. Kita bisa menambahkan apa saja sesuai dengan nama controller dan nama function. Ingat, localhost /codeinator 2.1.3/ itu adalah kita namakan dengan base URL. Base URL adalah URL induk di mana kita meletakkan Codeinator kita. Nah, sedangkan index.php itu adalah file yang bertugas untuk menerima request. Nah, sedangkan welcome itu adalah nama dari controller yang ingin kita akses. Kita dapat mengubahnya menjadi apa saja. Misalnya penjualan, pembelian. Ketika kita mengubahnya menjadi penjualan, maka kita harus memiliki sebuah controller penjualan. Baiklah, kita akan mencoba membuat sebuah controller baru, yaitu controller belajar. Untuk membuat sebuah controller, kita harus membuat sebuah file di dalam folder controller. Contoh, kita akan membuat controller belajar. Maka kita harus membuat new file di folder belajar dengan nama file belajar.php. Setelah kita membuat file belajar.php, maka kita harus membuat sebuah kelas belajar. Kelas belajar ini haruslah turunan dari kelas controller, CI controller. Jika dia bukan turunan dari kelas CI controller, maka CI akan menolak untuk menampilkan kelas tersebut di browser. Selain kelas CI controller, Anda juga bisa mengextend kelas CI controller, kemudian menggunakannya sebagai parent class dari kelas belajar. Kita akan mencoba membuat sebuah fungsi yang dinamakan dengan default function. Index adalah default function dari sebuah controller. Default function maksudnya ketika tidak ada function yang dia panggil pada URI, maka controller akan otomatis mencari function index dan menampilkannya di browser. Contoh, kita memiliki sebuah function belajar. Maka ketika tidak ada kita panggil dengan localhost CI Codeinator
slash index.php slash belajar tanpa ada fungsi indeks, maka kita akan tampil fungsi indeks saja. Nah, kita akan mencoba membuat sebuah parameter pada fungsi indeks tersebut. Parameter ini juga akan memiliki sebuah default value. Default value itu adalah nilai yang akan ditampilkan ketika tidak ada di parameter yang akan diberikan. Artinya, kita tidak menyebutkan apa-apa pada parameter function index. Jadi, default value-nya kita kasih nilai default. Nah, setelah ini kita akan mencoba membuka di browser. Cara bukanya adalah kita cukup menuliskan nama controller saja. Nah, dia akan otomatis memanggil fungsi index karena fungsi index adalah function default dari sebuah controller. Dan nilai parameternya adalah nilai parameter yang default, yaitu nilai default. Nah, ketika kita menambahkan nama function dan nama default, maka nama function dan parameter tadi akan langsung berubah. Coba perhatikan nilai dari param adalah bernilai saya underscore adalah underscore parameter pertama. Jadi kita bisa meletakkannya di parameter tersebut di URI yang ada pada URL. Sekarang kita akan mencoba menambahkan sebuah fungsi lain, yaitu fungsi coba, codeIgniter. Nah, pada parameter ini kita akan menambahkan parameter biasa, bukan parameter default. Parameter biasa adalah parameter yang tidak memiliki nilai. Coba bandingkan antara parameter yang dimiliki oleh fungsi index dan function codeIgniter. Pada function index itu ada nilai yang diberikan pada saat awal, sedangkan pada function codeIgniter tidak ada nilai yang diberikan untuk param 1 dan param 2. Kita akan mencoba menampilkan saja parameter pertama dan parameter kedua ini. Ketika fungsi dengan parameter ini dipanggil tanpa menginkludkan dari parameternya, maka hal tersebut akan menimbulkan error. Akan ada sebuah error warning yang akan Anda dapatkan karena Anda tidak memasukkan parameter dari fungsi tersebut. Kita akan menampilkan fungsinya saja. Nah, jika kita buka web browser, maka kita harus mengetikkan secara lengkap nama controller dan nama fungsi yang akan kita, kalau kita berada di controller belajar ingin mengakses fungsi codeIgniter, kita tinggal mengetikkan codeIgniter di sampingnya. Nah, ketika tanpa codeIgniter tadi memiliki dua buah param pertama dan param kedua. Nah, ketika kita tidak menginkludkan parameter tersebut, maka akan terjadi error seperti ini. Jadi ada missing argumen 1 dan missing argumen 2. Nah, artinya parameter 1 dan parameter 2 harus diisi. Jika tidak diisi, dia akan menimbulkan error pada program. Nah, kita akan mencoba mengisi parameter pertama dan parameter kedua. Kita tinggal menambahkan URI-nya menjadi misalnya P1 dan P2 garis miring P2. Nah, maka dia akan otomatis mengisi parameter pertama dan parameter kedua sesuai urutan dari URI yang kita kasihkan. Jika kita tambahkan URI belakangnya misalnya dengan P3 dan P4, maka hal itu tidak akan berpengaruh. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan nilai P3 dan P4? Kita bisa menggunakan library yang dinamakan dengan library URI. URI itu adalah URI itu akan dibagi dalam bentuk segmen-segmen. Nah, kita tinggal misalnya kita akan mengambil segmen terakhir. Segmen terakhir itu adalah segmen ke-6. Kita tinggal menghitung saja dari controller itu ada berapa garis miring yang ada di URL-nya. Nah, 6 itu merupakan parameter terakhir, yaitu yang bernilai P4. Kita coba akan menampilkan juga P3-nya. Itu P3 berarti para segmen ke-5. Oke. Hasilnya adalah, ya,
kita bisa mengambil nilai dari P1, P2, P3, dan P4 dengan cara yang berbeda. Satunya menggunakan URI, satunya menggunakan parameter.